Oke, selamat datang semuanya. Pernah kebayang nggak sih punya asisten super cerdas yang bisa bantu semua riset akademis Anda? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana kecerdasan buatan atau AI sekarang udah jadi kayak co-pilot buat para peneliti di seluruh dunia. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan yang kedengarannya kayak film sci-fi nih. Mungkinkah sebuah robot bisa dapat gelar PhD? Wah, mustahil banget ya kedengarannya. Mungkin nggak sejauh yang kita kira. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini tentang peran AI di dunia riset. Tapi, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu nih, gimana sih lanskap riset zaman sekarang. Soalnya, kita ini lagi ada di era yang benar-benar baru, di mana aturan mainnya udah berubah total. Coba deh, bayangin Anda lagi berdiri di bawah gunung informasi. Gara-gara era digital, jumlah jurnal dan publikasi ilmiah itu meledak banget. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa buat para akademisi yang sering disebut terbitkan atau musnah. Pertanyaannya, gimana dong cara mereka ngatasin ini semua? Nah, disinilah AI datang sebagai game changer. Riset cara lama yang kita lihat di kiri, itu kan seringkali lambat, manual, dan mahal. Sekarang bandingin sama riset yang dibantu AI di sebelah kanan, cepat, otomatis, dan bisa mengolah data dalam skala yang masif. Ini benar-benar sebuah revolusi. Jadi, cara terbaik buat mikirin AI itu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai co-pilot. Anda sebagai peneliti tetap jadi kapten yang pegang kendali penuh. AI ini cuma asisten super canggih yang bantu Anda menavigasi perjalanan riset yang rumit. Oke, terus gimana cara kerja si copilot ini dalam praktiknya? Mulai dari nemuin literatur yang relevan dalam hitungan menit, bantu nyusun kerangka tulisan yang kuat, bikin draft awal, sampai menganalisis kumpulan data yang super besar. AI benar-benar bisa mempercepat setiap langkahnya. Setiap kapten yang hebat kan butuh panel instrumen yang canggih. Nah, ini dia toolkit Anda. Para ahli nyaranin kita buat pakai alat yang tepat untuk tugas yang tepat. Butuh bikin draft yang aman dan akurat? Pakai ChatGPT versi bisnis. Perlu tinjauan literatur? Ada site AI, cari database terpercaya, Scopus tempatnya, analisis data yang rumit, RStudio solusinya. Tapi, sama kayak ngerbangin pesawat canggih, ada resikonya juga. Kalau kita nggak hati-hati, copilot AI ini malah bisa membawa kita ke jalur yang berbahaya. Yuk, kita bahas jebakan apa aja yang harus kita hindari. Kutipan dari Profesor Muhammad Roy Bilat ini kena banget. AI, apalagi yang model bahasa, itu bisa mengalami yang namanya halusinasi. Maksudnya, dia bisa ngarang bebas, menciptakan informasi atau bahkan referensi palsu. Inilah kenapa verifikasi dari kita sebagai manusia itu jadi sangat-sangat krusial. Intinya, ada 4 bahaya besar yang harus banget diwaspadai. Pertama, halusinasi atau info palsu tadi. Kedua, pelanggaran etika kayak plagiarisme. Ketiga, resiko privasi data, apalagi kalau pakai akun gratis. Dan yang terakhir, dan ini yang paling bahaya, kemampuan berpikir kritis kita bisa jadi tumpul kalau terlalu bergantung sama AI. Jadi, bedanya jelas banget ya, gunakan AI itu sebagai teman diskusi, bukan sebagai penulis bayangan. Pakai buat benerin tata bahasa, bukan buat menghasilkan ide utama dari riset Anda. Dan yang paling penting, selalu jujur dan transparan tentang penggunaannya. Integritas akademik itu tetap ada di tangan Anda, sang kapten. Oke, kita udah tahu risikonya. Sekarang mari kita masuk ke bagian gimana caranya. Gimana caranya seorang kapten yang andal bisa dapat hasil maksimal dari copilot AI-nya? Kuncinya ada di teknik yang lebih cerdas. Salah satu teknik canggih itu namanya Systematic Literature Review atau SLR. Gampangnya, ini adalah metode buat menganalisis puluhan makalah secara sistematis untuk nemuin pola. Nah, AI jago banget buat tugas beginian, bantu kita ekstrak dan tabulasi data dari banyak sumber dengan kecepatan yang luar biasa. Alat canggih lainnya di panel instrumen Anda adalah text mining. Ini memungkinkan Anda buat menganalisis ribuan artikel berita, postingan media sosial, atau dokumen buat nemuin tren dan sentimen. Sesuatu yang hampir mustahil banget kalau dikerjain manual. Biar hasilnya maksimal, perintah atau prompt yang kita kasih harus cerdas juga. Ada beberapa teknik jagoan nih. Pertama, atur persona AI-nya. Suruh dia bertindak sebagai peneliti ahli. Kedua, pakai RAG atau Retrieval Augmented Generation. Ini pada dasarnya maksa AI buat pakai sumber dari kita, bukan dari internet. Ketiga, minta dia berpikir langkah demi langkah. Dan terakhir, kasih contoh. Ini cara kita buat benar-benar mengendalikan si copilot.
Nah, kita udah hampir sampai di akhir pembahasan. Mari kita kuatkan lagi pesan intinya, yaitu tentang kemitraan antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Ini soal terbang dengan integritas. Tolong ingat ini baik-baik, AI itu alat untuk memperkuat kemampuan Anda, bukan buat menggantikannya. Tanggung jawab akhir soal kualitas, orisinalitas, dan etika itu selalu ada di tangan Anda. Andalah pemikir utamanya, arsitek dari karya ilmiah itu. Dan jangan salah ya, menguasai alat ini sekarang bukan lagi sebuah pilihan. Seperti yang ditekankan oleh para ahli, penggunaan AI dalam riset modern itu sudah menjadi sebuah keharusan. Kalau mau tetap produktif dan kompetitif, Anda harus belajar cara menerbangkan pesawat baru ini. Jadi, kita kembali ke gambaran besarnya. Teknologi ini sudah ada di sini dan mengubah segalanya. Pertanyaan terakhir untuk Anda, dalam perjalanan riset Anda ke depan, apakah Anda akan menjadi kapten yang memegang kendali atau hanya sekedar menjadi penumpang? Pilihan ada di tangan Anda.